Ya, baik pemirsa, jumpa lagi di malam yang cukup indah ini. Semoga malam ini kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semua. Pemirsa setia, saat ini kami berada di salah satu rumah makan yang ada di Kota Tangerang, tepatnya di Jatiluhur. Kaitan dengan penolakan penundaan revitalisasi pasar Taman Kota Bumi terus bergulir. Ini penolakan ini tidak hanya dari beberapa pedagang, saya katakan, namun sebagian besar pedagang menolak hal itu. Nah, muncul polemik ketidak adanya kompakan, adanya satu politik yang dikatakan Davide Tampera adalah politik adu domba, sehingga pecahlah tim yang menolak adanya atau penundaan revitalisasi di pasar Taman Kota Bumi. Untuk lebih jelasnya, pada saat ini hadir Bapak Muhammad Yamin dari APSI, Pak ya, APSI itu Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia untuk wilayah Provinsi Banten. Bapak Muhammad Yamin, selamat malam Pak. Selamat malam. Dan dengan Bapak Sugandi Pak, ya, sebagai perhati pasar mungkin Pak ya, lebih ke situ. Pasar, ya, alhamdulillah dengan beberapa para pelaku usaha dan tokoh-tokoh kita yang ini, Bang Haji Ma'ruf ya, sebagai mantan tokoh pasar juga hadir pada saat ini. Untuk lebih jelasnya sekali lagi kita coba dengarkan ungkapan perasaan, ungkapan keinginan atau aspirasi mereka terhadap pemerintah daerah seperti apa. Begitu dari APSI, ya kan, Provinsi Banten, Pak Muhammad Yamin. Silakan Bapak ingin mengutarakan terhadap pemerintah daerah. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami malam ini untuk bincang-bincang santai. Kita berada di Kota Tangerang. Ya, saya sendiri Muhammad Yamin dari Ketua DPW APSI Provinsi Banten. Ketika saya mendengar polemik tentang revitalisasi pasar di Kabupaten Tangerang, di Pasar Kota Bumi, dan saya mendengar dari pihak pedagang, dan kita kutip semua dari para pedagang informasi tentang polemik ini. Setelah kita pelajari bahwa revitalisasi ini saya kira suatu kebijakan yang tidak populer. Nanti dipaksakan. Kenapa saya katakan tidak populer? Saat ini kita itu pasca pemilu, itu pedagang sudah babak belur secara ekonomi. Di mana lagi tekanan online yang sangat sekali merugikan para pedagang. Kemudian pasca pandemik ini membuat pedagang sangat sulit. Harusnya pemerintah itu peka menghadapi situasi dan keadaan para pedagang. Tidak saatnya kita ini revitalisasi, untuk melakukan revitalisasi. Belum saatnya. Kita tidak anti revitalisasi. Bahkan saya sebagai tokoh pasar, katakan, saya telah membangun sebuah pasar yang dari becek sampai tradisional di Provinsi Banten. Salah satu di Taru, kemudian di Balai Raja, Pasar Sitiong, dan ada beberapa pasar yang lain. Ini lapis, ya, rapi kerjaan kita. Kenapa? Waktu itu memang pedagang mampu untuk membayar, tapi kita ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Pertama, sosialisasi. Kemudian setelah sosialisasi, kita mencari kesepakatan mengenai harga, mengenai tempat penampungan sementara. Itu semua kita bicarakan kepada pedagang, sehingga kita satu suara dengan para pedagang itu, sehingga menimbulkan suatu kesepakatan. Dan harga juga kita sepakat. Ini saya dengar di pasar
Kota Bukit itu luar biasa. Dengan keadaan ekonomi kita saat ini yang boleh katakan sangat memprihatinkan, pemerintah berani menawarkan 14.000 per meter. Itu gila. 14 juta per meter. Mana kebersamaan dengan rakyat itu? Pak Bupati harus mikir itu. Atau Pak Bupati ini menerima laporan-laporan yang tidak aktual. Asal bos senang. Asal bos senang. Iya, Pak Bupati harus ngerti, harus tahu informasi itu banyak, harus disaring. Sementara detailnya, keadaan dan situasi kondisi yang sebenarnya Pak Kepala Daerah kita mungkin nggak tahu. Nggak tahu. Kemudian dia, bisikan laporan aja Pak. saya terkejut itu dengan kehadiran Bapak Bupati meresmikan TPS, tempat penampungan sementara repatriasi. Tahu nggak dia bahwa di dalam pasar itu ada penolakan? Kalau ini terus dilaksanakan dengan kehendak, dengan kekuasaan, ini bisa chaos. Seperti itu. Bapak nggak tahu, ini yang kita lawan, ini bukan kita lawan, nantinya yang kita sengketakan ini adalah penguasa, Pak. Iya. Nah, penguasa. Bapak yakin ini akan terjadi penundaan revitalisasi atau pembatalan revitalisasi? Saya yakin setelah saya pelajari tahapan-tahapan yang tidak dilalui, ini kebijakan yang salah. Kami dari APSI ini adalah suatu organisasi nasional profesional yang segmennya adalah pedagang pasar, dan kita terdaftar di organisasi dunia. APSI ini terdaftar di organisasi dunia. Jadi kita nggak main-main. Kalau ada pedagang kita yang tidak tertekan dan terintimidasi sehingga mereka tidak nyaman berdagang, kami akan ambil tindakan. Kita akan ambil tindakan secara hukum. Kami sudah menyurati bupati, tapi bupati tidak pernah respon surat kami. Nah, dengan adanya pengabaian, Ya. pembiaran, Ya. ketika kita menyurati kepada pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan sebagai langkah apa yang kita ambil? Ya, saya terus bekerja dengan para pedagang dan para tokoh-tokoh pasar. Kami akan, kalau bupati terus dia terus kehendaknya itu juga harus dituruti, kami akan melakukan tindakan pembelaan itu terhadap mereka. Karena itu salah satu misi kami. Terima kasih Pak Muhammad Jamil. Terima kasih. Atas pernyataannya. Ya, semoga ini didengar oleh pemerintah daerah kita. Ya kan, dalam hal ini Pak Bupati mungkin ya. Beliau juga sebagai KPM, kuasa pemilik modal di perusahaan daerah pasar Jakarta Lama. Untuk selanjutnya barangkali dari pengamat pasar, dalam hal ini Bapak Sudani, silakan ingin berkomentar. Terima kasih Bang Andri. Saya hanya beberapa poin yang akan saya sampaikan. Sepanjang mengamati beberapa tahun sebelum COVID dan sesudah COVID, sepakat dengan Pak Yamin tadi bahwa orang pasar, pelaku pedagang pasar, enggak semuanya bermodal tebal atau tebal. Nah, Ada yang dipaksakan untuk modal dagang karena pengen ada penghasilan income. Nah, kondisi ini yang harus dilihat sama penguasa, dilihat dan dimengerti, dipahami secara kafah dari paripurna bahwa ini loh pedagang Kabupaten Tangerang khususnya, jangan main atur promo, ya kan? Pasar kita bukan pasar dulu kayak pasar zaman Majapahit yang kata Pak Yamin tadi, saingan kita pemerintah kita pedagang itu dari online. Satu, dari kios-kios yang berjejer di pinggir jalan, bukan pasar tapi seperti pasar. Ada juga pasar malam, pasar tumpah. Itu yang harus dipikirkan sama perumda dalam hal ini Pak Jakarta, pemerintah daerah kabupaten. Jangan melulu mentang-mentang penguasa
pasar dianggap kumuh, banjir, macet, ya kan? Harusnya ada penataan, tata kelola. Nanti bahasanya begini, Ya, Pak Gadis. ya. Bahasanya begini, artinya kita tidak kita menolak atau menunda revitalisasi. Saya Yang belum- kita inginkan Belum. hanyalah renovasi mungkin Pak ya. Belum ke situ saya ngomong. Tapi dari titik yang paling sulit untuk pedagang, bila ini dipaksakan, ya kan, untuk membeli kios yang memang kami lihat di pasar Kota Bumi tanpa musyawarah. Ya, kalaupun ada musyawarah mungkin dengan pihak-pihak lain. Informasi Pak tadi sudah dipanggil oleh pihak bupati ke pendopo, katanya ada satu musyawarah yang memang menghasilkan satu kesepakatan. Tapi informasi lagi dari beberapa sumber katanya kesepakatan itu tidak ada. Dan Bukan. bupati menawarkan sesuatu atau gimana Pak? Bukan kesepakatan kalau begitu. Oh. Jawab dulu pertanyaan rakyat pasar ini, masyarakat pasar. Jawab dulu. Jawab dulu pertanyaannya. Misalkan keberatan, ya tulis keberatan. Ini nggak mau ditolak revitalisasi, tulis. Bahkan ada beberapa pertanyaan Iya. dari Pak yang di Diabai. Ya, terabaikan. Diabai sama bupati atau sama yang tadi hadir di pendopo mungkin ya. Karena saya update dari tim saya yang masuk. Jadi saya mewaspadai bahwa ini ada apa-apanya. Oh, ini bola panas Pak. Ya, ada apa-apanya pasti. Karena dipaksakan benar ya kan. Persoalan nanti di pasar Kota Bumi ada apa faksi-faksi, pengkotakan-pengkotakan yang sengaja dibuat ya kan sama perundang. Desain Ya, Pak, didesain. Ya, pecah belah. Boleh di Belanda, di Temperang, ya, ya, itu dia. Pak, ya. Nah, intinya saya berharap senggol dong penguasa masyarakat pasar yang buka mata hati telinga, yang hati yang paling dalam bersih, ya kan? Bersurat sudah berkali, hearing nggak didengar. Hearing ini belum ada jawaban dari rekomendasi DPRD, tapi bergulir terus progres yang dipaksakan untuk revitalisasi sehingga masyarakat pedagang di Kota Bumi resah. Bahkan Kalau mengatakan revitalisasi harga mati. agar mati, masa sih? Ini bukan lagi ngaji Al-Quran bos. Keputusan pemerintah itu bisa di judicial review, bisa dilihat, ditinjau ulang. Kalau memang public interest terhadap rakyat, masyarakat pedagang, hendaknya Pak Bupati khususnya, kalau Pak Bupati mohon ya dilihat kan kondisi rakyat pasca pandemi tadi, kata Pak Yamin, dia kan hanya pengen bermodal dagang, dia jual lahannya, jual ayamnya, jual kerbaunya. Ya bukan semua pedagang itu punya duit. Enggak, ada yang maksa. Ini harusnya dapat pemberdayaan dari pemerintah daerah, bukan mencekiknya, menindasnya, menjolimi, ya kan gitu. Nah, maaf kalau saya agak keras, emang ditinggal kami dari dulu kayak gini, ya kan? Ya Pak, Bapak emang orang keras Pak ya. Nah, kok begini? Ah, Santai aja ya. Siap Pak. Oke. Jadi intinya yang terakhir, cobalah ya tinjau ulang keputusan ini. Satu hal yang saya lihat, ini pelanggaran hukum kah atau tidak? Ketika kita diundang pedagang pasar 2 kali hearing RDP, belum ada rekomendasi dari DPR ke pemerintah, malah bupati datang ya dengan sangat gagah perkasa mengatasnamakan 590 pedagang. Padahal Pak Bupati sendiri yang pakai kaos itu nggak lebih dari 50 orang. Kalau seandainya saya jadi bupati, Oh ya iya Pak ya. Saya lihat tuh pada saat ya, ada saat. kalau seandainya saya jadi bupati nih, Nah, saya akan panggil Dirut. Ini katanya 590. Ini yang di mata gua nih cuma ada 60 orang. saya Kemana aja yang lainnya ya? diserahkan. Udah diserahkan. Iya. Ya kan? Itu satu. Yang lainnya stop intimidasi di pasar, pemaksaan pindah tempat, pindah lokasi yang bikin resah pedagang. Pedagang punya hati, pedagang punya anak istri, pedagang punya suami dan cucu. Pokoknya pedagang itu manusia yang hak-haknya harus kita lindungi. Artinya pemikiran berbalik ya. Siap. Seandainya ini terjadi kepada ya akan menimpa Ya. seorang Jaki Iskandar di Mapa, ya kan? Bagaimana rasanya? Iya lah, Seperti itu. public interest dikit ya. Iya. Sedikit aja. Izin Pak. Izin. Cukup. Ya makasih. Pendapatnya mungkin ada tambahan komentar lainnya. Saya hanya memfasilitasi melalui media saya. Silakan. Assalamualaikum Pak Bupati, saya Bu Nenek. Dulu saya jadi tim ses Bapak dengan berharapan Bapak
bisa mengayomi para pedagang yang berada di dalamnya. Jangan kami dolimi. Kami punya andil mengangkat Bapak untuk menjadi bupati. Bahkan bukan Bapak saja, Bapaknya juga, Pak Ismet. Jangan sampai didolimi kami. Ingat itu. Sudah dari Pak Evi Dulus ada tambahan? Ya, ya itulah ungkapan-ungkapan perasaan dari para pedagang yang menolak penundaan atau dilakukan penundaan revitalisasi khususnya di pasar Taman Kota Bumi, agar ungkapan atau unek-unek suara rakyat dari para pelaku usaha yang ada di pasar Kota Bumi itu dapat didengar oleh Bapak dan diimplementasikan ungkapan mereka itu dalam bentuk yang jelas mereka harapkan untuk kesejahteraan para pelaku usaha khususnya yang ada di pasar Kota Bumi. Demikian dari Kota Tangerang, saya Ardiansa dan kameramen kita Kosasi Ali Gege Albantani mengabarkan.